Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu buku yang gue suka banget. Sebuah buku yang mungkin kalian juga udah kenal, yaitu Gadis Kreteknya Mbak Ratih Kumala. Mungkin sedikit background sebelum masuk ke pembahasan bukunya. Gue mau nyeritain dulu gimana gue dapetin buku ini. Jadi gue beli buku Gadis Kretek di Festival Pacar Merah Solo. Kalian bisa tonton video yang udah gue upload sebelumnya. Dan basically di acara itu gue punya budget yang terbatas lah. Dan salah satu buku terakhir yang gue ambil adalah Gadis Kretek ini. Tapi gue sempet galau, sempet bimbang gitu karena di satu sisi gue juga kepengen buat beli buku Pengantin Loki Tua, kalau nggak salah judulnya. Dan kebetulan si ilustrator cover buku Loki Tua juga sedang ada di acara tersebut gitu. Dan kalau kita beli bukunya, kita akan dapat satu ilustrasi gratis. Nah, gue galaunya di situ. Lumayan dong dapat ilustrasi gratis. Tapi setelah gue pertimbangkan, gue memilih untuk membeli si Gadis Kretek ini. Yang tentunya juga ada pengaruh dari covernya. Kalian tau lah gue gimana. Gue sendiri sebenarnya udah tahu buku Gadis Kretek ini lumayan lama gitu dari dulu. Tapi gue baru beli sekarang karena cover edisi barunya yang eye-catching banget dan gue suka lah. Desain covernya dibuat oleh BB Wahyu dan ilustrasi isinya digambarkan oleh Iksaka Banu. Singkat cerita, gue memutuskan untuk membeli buku satu ini, tapi gue sempat bimbang gitu setelahnya. Apakah gue sudah memutuskan untuk membeli buku yang tepat dengan budget gue yang terbatas? Setelah itu barulah gue baca sinopsisnya. Dan gue tertarik dari sinopsis singkat dan plot yang gue baca. Kayaknya buku ini bakal menarik banget gitu. Dan gue akhirnya gak menyesal untuk membelinya daripada buku Loki Tua tadi. Tapi tentunya sebagai pembaca yang budiman, buku ini gak langsung gue baca setelah beli dari Pacar Merah kemarin. Buku ini gue tabung ke TBR dan baru gue baca akhir-akhir ini. So, Gadis Kretek ini nyeritain tentang apa sih? Gadis Kretek ini menceritakan tentang kisah sebuah keluarga pemilik dinasti Kretek di Indonesia. Nah, Kretek mereka nih udah sukses lah, intinya udah besar perusahaannya. Dan pengelolaannya pun sudah pindah dari kota kecil di Jawa Tengah ke Jakarta. Kepengurusannya pun sudah turun ke generasi kedua. Jadi dari pendirinya atau sang ayah yang bernama Pak Raja, gue nggak tahu nyebutnya gimana, atau yang biasa disebut Romo, ke ketiga anaknya. Well, nggak ketiganya juga sih, karena tentunya kepengurusan utama jatuh ke anak pertama dari Romo tadi, yaitu tokoh Tegar. Tokoh anak kedua yaitu Karim juga ikut untuk ngurusin perusahaan kretek ini, sedangkan anak terakhirnya Lebas lebih memilih untuk terjun ke dunia kreatif. Nah, cerita dibuka dengan sang Romo yang sedang sakit dan sudah menanti ajal lah, udah masuk ke masa-masa terakhir hidupnya. Dan di masa-masa terakhir hidupnya pula, sang Romo menyebutkan satu nama, yaitu Jengyah, yang mana bukan merupakan nama istrinya. Menarik kan? Dari situ aja menurut gue udah menarik banget sih. Tentunya sang istri jadi marah mendengar nama tersebut. Bahkan ada satu kalimat yang kalau nggak salah bilang, udah seumur hidup dia nemenin suaminya ini, tapi kenapa saat ajal akan menjemput, nama yang disebut adalah nama Jengyah. Ketiga anaknya pun bingung siapa sih tokoh Jengyah ini, siapa sih tokoh misterius yang ingin ditemui ayahnya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tokoh Jengyah ini. Nah, pencarian tokoh Jengyah akan membawa kita sebagai pembaca untuk mengungkap sejarah keluarga serta mengungkap sejarah kretek di tanah Jawa itu sendiri. Dan kemudian cerita berkembang dari sana. Kalian bisa baca sendiri. Nah, di awal tadi gue sempat jelasin kalau gue suka banget sama buku satu ini. Tapi apa sih yang membuat gue suka sama Gadis Kretek ini?
Yang pertama adalah gaya penulisannya. Gaya penulisan dari Mbak Rati Kumala ini menurut gue fluid banget ya, ngalir gitu. Padahal secara tema ini nggak masuk banget gitu di gue, karena gue sendiri bukan perokok. Dan gue juga nggak tertarik untuk belajar sejarah rokok itu sendiri. Tapi gaya penulisan dari Mbak Rati Kumala ini membuat topik yang mungkin lumayan padat dan sebuah topik yang gue nggak peduli bisa dicerna dengan gampang, dikonsumsi dengan gampang melalui tulisan-tulisannya. Walaupun topik yang diangkat bukan merupakan satu topik yang bisa gue nikmatin, tapi gue bisa akuin kalau topik yang diangkat nih well researched gitu. Diriset dengan baik dan dianalisis secara matang pula, sehingga topik dapat disampaikan ke pembaca dengan cara yang ringan sekali gitu. Seriusan, kalau kalian baca bukunya, kalian akan tahu kalau riset Mbak Rati Kumala tentang kretek ini tuh mateng banget. Bukan tipe-tipe cerita yang sekedar nyodorin fun fact gitu loh tentang tema yang diangkat, tapi bener-bener diulas, dan gue suka itu. Kemudian hal lain yang membuat gue suka dengan buku ini adalah interaksi antar tokohnya. Ini masih ada hubungannya dengan gaya penulisan tadi sih, karena interaksi mereka pun fluid banget menurut gue. Mostly interaksi karakter di sini adalah dalam konteks keluarga ya, dan itu digambarkan dengan baik gitu. Bukan tipe-tipe keluarga yang perfect, yang sempurna atau gimana, keluarga yang punya kekurangannya masing-masing, tapi ya apa adanya gitu. Dan satu lagi, mungkin kalau kalian udah ngikutin Sudut Koma dari lama, kalian tahu kalau gue kurang suka dengan buku-buku yang punya banyak karakter gitu. Karena gue sendiri kurang bisa menghafal tokoh-tokoh tadi gitu. Apalagi kalau kurang digambarkan dengan baik kan, kurang dikembangkan dengan baik gitu, kurang digali. Buku ini pun sama, punya banyak tokoh, tapi anehnya tuh matang semua men. Seriusan, gila. Yang bikin banyak tokohnya tuh gini. Tentu saja opening akan dibuka dengan kisah Romo dan ketiga anaknya tadi di masa kini. Kemudian setelahnya kalian akan membaca satu bab yang berada di masa lalu. Bahkan di masa penjajahan deh, kalau nggak salah. Nah, gue sebagai pembaca tentu saja akan berasumsi kalau ini ceritanya Jengyah dan Sang Romo gitu kan. Tapi ternyata enggak men. Flashbacknya di sini tuh sampai generasi atasnya Jengyah. Jadi flashbacknya tuh sampai generasi kakeknya Lebas Karim dan Tegar gitu. Gue pertama kali baca, gila, kejauhan banget gak sih flashbacknya. Dan gue juga sempat ngeluh di awal, wah ini pasti tokohnya bakal banyak banget nih kalau flashbacknya semundur ini gitu. Tapi ternyata flashback yang jauh tadi justru memberikan development karakter yang baik gitu. Jadi kan kita sebagai pembaca diajak untuk mengikuti 3 timeline cerita dari 3 generasi yang berbeda. Generasi kakek nenek, kemudian ada generasinya Jengyah, kemudian generasi yang sekarang. Nah, generasi awal tadi, generasi ayah ibunya Jengyah tuh tokoh-tokohnya sudah didevelop dengan baik, sehingga memberikan background karakter yang baik ke generasi selanjutnya, yaitu generasinya Jengyah. Kemudian generasinya Jengyah dan Romo, karakter-karakternya tuh juga dikembangkan dengan baik, dengan background yang sudah baik tadi gitu. Sehingga generasi terakhir pun juga otomatis tokohnya berkembang dengan baik. Gimana sih jelasinnya? Gue bingung anjir. Jadi kayak kita bisa mengenal tiap tokohnya karena kita tahu background mereka gitu. Kita tahu mereka datang dari keluarga yang bagaimana, dari karakter yang bagaimana. Jadi semua karakter bisa bernafas dan punya nyawanya sendiri dan membuat cerita lebih hidup gitu. Dan karena semua karakternya terdevelop dengan baik, gue nggak ngerasain tuh yang namanya terlalu banyak tokoh, itu nggak sama sekali, khusus di buku ini. Nah, chemistry dan interaksi dari tiap tokohnya di berbagai generasi pun gue sangat suka gitu. Untuk di generasi ayahnya Jengyah atau di generasi tokohnya Idrus Muria, gue suka interaksi perjuangan mereka. Karena generasi pertama ini masih zaman penjajahan kan. Jadi itu elemen yang paling terasa di generasi pertama.
Di generasi pertama ini pula kita akan disodorkan banyak elemen-elemen sejarah, baik itu sejarah Indonesia itu sendiri dan perkembangan rokok di tanah Jawa. Kemudian di generasi kedua, di generasinya Jengyah sama Romo, gue suka interaksi romansnya mereka berdua. Di generasi pertama ada sih interaksi romans, tapi menurut gue di generasi kedua lebih kuat gitu. Dan gue sampai dibuat kesemsem sendiri gitu baca interaksi mereka berdua ini. Romansnya paling dapet di generasi kedua. Kemudian untuk interaksi karakter yang paling gue suka sih lebih mengarah ke generasi ketiga, yaitu interaksi antara 3 bersaudara ini. Seriusan deh, kocak banget dan relate gitu. Sesuatu yang sekali lagi bisa kalian temui di kehidupan sehari-hari gitu. Bukan satu interaksi keluarga yang sempurna, tapi ya apa adanya. Dan kefamiliaran itu jadi poin plus saat gue membaca. Dan untuk hal ketiga yang bikin gue suka sama buku ini adalah budayanya. Tapi mungkin ini akan sedikit bias ya, karena gue Jawa dan buku ini pun mengangkat tentang perkembangan kretek di tanah Jawa. Jadi banyak unsur budaya yang cukup familiar lah. Mulai dari bahasanya, terus kemudian adat-adat di dalamnya. Semua gue suka lah. Dan gue apresiasi itu semua diangkat dengan baik oleh Bharati Kumala. Tapi hal tersebut juga bisa jadi bumerang gitu untuk pembaca yang bukan orang Jawa, yang mungkin bisa jadi kekurangan bukunya. Nah, unsur-unsur budaya tadi termasuk bahasa, tiap tokohnya beberapa kali akan ngomong pakai bahasa Jawa yang Jawa Tengah ya khususnya. Walaupun gue sendiri adalah orang Jawa Timur yang sama-sama pakai bahasa Jawa, tapi pasti ada bedanya. Gue masih bisa paham sih baca buku ini karena bahasa Jawa yang dipakai bukan bahasa Jawa yang halus banget gitu, bukan. Gue masih bisa ngerti lah. Untuk pembaca non-Jawa atau pembaca yang nggak bisa bahasa Jawa, sebenarnya kita akan dikasih kayak semacam translate dari kalimat tersebut gitu. Tapi yang jadi masalah adalah translatean tadi itu diletakkan di akhir bab. Jadi bukan di bawah halaman seperti beberapa buku lainnya gitu. Nah, karena gue masih bisa paham baca bukunya dan gue familiar dengan budayanya, gue ngerasa kalau hal tersebut bukan menjadi kekurangan gitu. Tapi gue bisa lihat kalau misalnya kalian orang Bandung lah atau orang mana yang gak ngerti gitu bahasa Jawa dan baca buku ini, kalian mungkin akan menemukan sedikit kesulitan gitu, atau mungkin sekedar kesel lah harus buka akhir bab dulu untuk tahu artinya. Tapi ya again, gue gak menemukan masalah itu buat gue ya. Nah, sekarang gue mau cerita tentang apa yang gue rasain setelah menutup bukunya. Gue mau berterima kasih yang sangat banyak kepada Bharati Kumala telah menulis buku Gadis Kretek ini, karena cerita Gadis Kretek ini tuh menurut gue celebrate little things in life. Jadi bukan tipe-tipe cerita yang gimana, bukan cerita yang megah, tapi lebih ke cerita sederhana yang mengangkat hal-hal kecil yang menarik gitu. Kayak contohnya alasan tokoh Jengyah dan tokoh anak tertua Romo jatuh cinta ke dunia kretek itu sendiri gitu. Itu menurut gue celebrate little things in life banget sih. Sederhana tapi hangat gitu. Gimana sih? Ini lebih ke feelings yang gue dapetin aja sih. Dan feelings yang gue dapetin dari tipe-tipe cerita yang celebrate little things in life ini biasanya cuma gue temuin di film. Tipe-tipe film festival yang minim plot gitulah, yang ya sekali lagi menceritakan tentang hal-hal yang dekat, yang kecil, tapi hangat gitu. Dan gue surprise, gue bisa nemuin perasaan yang sama dalam format buku gitu, yang mana belum pernah gue dapatkan sebelumnya gitu, di medium ini. Nah, makanya walaupun gue gak pernah ngasih rating ke bacaan yang gue konsumsi, gue mau ngasih Gadis Kretek ini 5 dari 5 bintang. 10/10 lah. Ini udah bagus banget deh, gila. Bharati Kumala gimana sih bisa nulis cerita yang sebagus ini? Apalagi dengan bumbu plot twist di akhir yang tentunya gak akan gue sebutkan.
twist tentang Jengyah dan Romo ini, wah gue suka banget sih. Bukan sesuatu yang mind blowing atau gimana. Again, ini cerita yang relatif kecil gitu, tapi twist tadi tuh kayak ngasih cherry di atas cerita yang udah bagus ini gitu. Sebuah eksekusi dan penutup yang baik lah. Oh iya, satu lagi, Gadis Kretek ini mau ada adaptasinya. Gue nggak tahu akan jadi series atau film, dan akan tayang di Netflix. Dan gue sangat penasaran sih gimana adaptasinya dalam media yang berbeda. Jujur gue agak worry, agak khawatir, karena dari trailer yang udah gue tonton kayaknya adaptasinya akan lebih dramatis. Sedangkan menurut gue, buku Gadis Kretek ini lebih, yaitu tadi cerita kecil yang celebrate little things in life. Yang mana di dalamnya kocaknya ada, romesnya ada, ya kayak hidup sehari-hari lah. Mungkin gue akan bikin video follow up setelah gue nonton serinya. Mungkin segitu aja episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Rati Kumala buat Gadis Kreteknya. So ya, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.